Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Bapak akan melanjutkan materi pelajaran PPKN. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema tentang demokrasi. Nah, mengapa kita harus tahu materi ini? Karena sebagai warga negara, kita harus paham, mengerti, dan tahu bagaimana tata cara pelaksanaan sistem di dalam pemerintahan yang menganut demokrasi. Nah, itulah materi pokok yang wajib kita ketahui sebagai seorang warga negara Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut. Ini di berbagai negara di dunia, banyak ada cara untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan. Itu ya, banyak modelnya, itu ya, banyak macamnya, itu banyak sekali. Sekarang tergantung pilihan bagi negara atau bangsa yang bersangkutan. Nah, di dunia sekarang ini macam-macam pemerintahan itu, anak-anak bisa lihat di layar. Ada yang disebut dengan demokrasi. Ini sebuah sistem yang sangat umum, yang sebagian besar orang sudah mengetahui apa itu demokrasi. Kemudian ada juga sistem pemerintahan monarki. Monarki itu adalah sistem pemerintahan di mana raja yang berkuasa dan keluarganya memerintah terus secara turun-temurun. Nah, itu disebut dengan monarki. Kemudian ada yang diktator. Diktator itu adalah orang kuat, gitu ya. Orang kuat, orang keras, orang kejam ini. Banyak di beberapa negara di dunia, tapi sekarang tidak terlalu banyak. Pada akhir Perang Dunia Kedua kemarin, ya tahun 45 itu, banyak negara-negara yang dikuasai oleh seorang diktator. Dia seperti di Jerman, di Itali itu ya. Mussolini itu di Itali seorang diktator, dia ditakuti itu. Nah, itu macam-macam daripada pemerintahan yang ada. Nanti bagaimana pelaksanaan di masing-masing negara itu akan berbeda-beda. Walaupun namanya demokrasi, itu ada juga macam-macamnya. Walaupun dia sebuah kerajaan atau monarki, juga ada satu dengan yang lain perbedaannya. Nah, demikian juga diktator. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini coba anak-anak inventaris ya. Coba kamu catat negara-negara mana yang menganut paham demokrasi dan negara yang mana menganut paham kerajaan monarki atau negara yang diktator. Nah, di antara ini yang paling banyak adalah demokrasi.
Sedangkan diktator itu sedikit, mungkin sekarang hampir tidak ada. Karena semua pemerintahan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam undang-undang dasarnya. Nah, kalau Indonesia kita sudah tahu semua, ini kita memilih bentuk yang demokrasi. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Indonesia memilih bentuk pemerintahan demokrasi? Mengapa kita tidak mengikuti negara Jepang misalnya, yang monarki ya, kerajaan. Inggris, kerajaan. Kalau tetangga kita, Malaysia, kerajaan. Brunei Darussalam. Kemudian Kamboja, Thailand. Itu negara-negara di Asia Tenggara yang kerajaan. Kenapa kita memilih ini? Demokrasinya. Kita tidak pilih kerajaan. Padahal sebelum kita merdeka, sebelum tahun 1945 itu, di Indonesia banyak negara-negara kerajaan. Itu ya. Yang besar, mungkin anak-anak masih ingat, yang besar di Pulau Sumatera itu apa? Yang besar di Pulau Sumatera itu adalah Kerajaan Sriwijaya, sebuah negara pada zamannya itu. Kemudian di Jawa banyak sekali yang terkenal, sekarang kita catat dalam sejarah, negara Majapahit, sebuah kerajaan. Pada zamannya itu juga negara. Dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Jangankan di Jawa, di Bali pun itu ya, banyak ada negara. Sebelum kita merdeka, di Bali ada 9 negara kecil. Itu Karangasem, kemudian Klungkung, Bangli, Gianyar, Badung, Tabanan, Negara, Buleleng. Nah itu, negara itu juga dulu. Nah, kenapa kita pilih yang demokrasi setelah kita merdeka? Mungkin ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, coba ditulis. Ditulis ya. Nah, terus kita akan mudah-mudahan nanti ada waktu kita berjumpa, semoga corona ini cepat berlalu. Kita akan bahas ini lebih lanjut, mengapa kita memilih demokrasi. Nah, salah satu alasannya itu mengapa kita pilih demokrasi, karena yang berjuang untuk kita bisa merdeka adalah rakyat. Setelah kita berhasil membentuk sebuah negara, yaitu Indonesia, itu adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Maka negara yang kita dirikan itu milik rakyat. Maka yang berhak memerintah, itu ya, menyelenggarakan, mengatur tata kelola pemerintahan itu adalah rakyat. Makanya kita memilih pemerintahan demokrasi. Itu. Nah, singkatnya seperti itu. Apakah semua rakyat memerintah? Tidak. Itu ada sistemnya di dalam pemerintahan tersebut. Nanti kita lihat dalam macam-macam demokrasi. Nah, terus kita lanjut lagi. Pengertian demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi ini tidak asing lagi bagi anak-anak. Sudah dari SD diajarkan oleh bapak gurunya. Di SMP juga. Ya, sekarang kita lagi membahas masalah demokrasi tersebut. Karena ini adalah sistem pemerintahan yang paling populer
yang paling banyak dipakai di dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh dunia. Ya, terutama di negara-negara Asia dan Afrika yang merdeka hampir bersamaan dalam kurun waktu setelah Perang Dunia Kedua, sebagian terbesar memilih bentuk demokrasi, termasuk Indonesia. Nah, coba Anda perhatikan di layar sini ya, di layar diperhatikan. Demokrasi ini ya, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Tidak asing bagi kita, Yunani ini adalah sebuah negara kecil. Di mana itu? Tahu di mana Yunani? Yunani itu di Eropa. Di sanalah berkembang peradaban modern yang pertama. Di sanalah lahir ilmuwan-ilmuwan yang banyak teori-teorinya, pendapatnya, kita pakai referensi sekarang dalam dunia pendidikan. Itu ada lahir di negara Yunani. Termasuk juga perkembangan sistem pemerintahan. Yang pertama-tama menerapkan adalah Yunani, yaitu yang modern, yaitu demokrasi ini. Demokrasi itu terdiri dari dua secara harfiah, etimologinya ya. Demos ini artinya rakyat. Demos itu rakyat, ini bahasa Yunani. Kratos, boleh juga disebut kratein, berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti, nah ini Anda perhatikan di depan, pemerintahan rakyat atau rakyat yang berkuasa, rakyat yang memerintah, rakyat yang menyelenggarakan pemerintahan tersebut. Nah ini tidak jauh berbeda dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Mengapa Indonesia memilih sistem pemerintahan demokrasi? Itu rakyat yang menentukan di sini. Dengan demikian, demokrasi berarti bentuk, ini ya bentuk atau mekanisme, tata cara, bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu adalah kekuasaan warga negara atas negaranya untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Nah, itulah pengertian demokrasi. Nah, terus sebagaimana Bapak sebut tadi bahwa ilmuwan-ilmuwan banyak yang lahir di Yunani dari penelitian ataupun penemuan yang dilakukan oleh orang-orang ahli di Yunani menyebar ke seluruh dunia. Apa yang dia dapatkan itu, apa yang dia teorikan itu, termasuk juga dalam bidang pemerintahan. Nah, dan seterusnya adalah orang-orang ahli dalam bidang tata negara. Ya, ahli dalam bidang tata negara, dia itu ahli dalam berteori dalam mengelola sebuah negara. Bagaimana memerintah sebuah negara yang begitu luas, yang begitu banyak penduduknya, sehingga bisa tercapai tujuannya.
Ya. Nah, di antaranya ini dia pengertian demokrasi dari beberapa ahli. Pengertian demokrasi. Nah, Bapak, di sini tulis beberapa saja. Yang pertama, Abraham Lincoln. Mungkin anak-anak tahu siapa beliau. Beliau adalah Presiden Amerika ini. Presiden Amerika, di samping beliau seorang presiden, beliau juga ahli di bidang tata negara dan tata pemerintahan. Beliau memberikan batasan, definisi, pengertian tentang demokrasi. Apa itu demokrasi menurut Abraham Lincoln? Ini, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu ya sederhana sekali. Menurut Presiden Amerika, yang disebut dengan pemerintahan demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat. Ini dari rakyat ya. Oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, sudah barang tentu di dalam sebuah negara itu kualitas sumber daya rakyat, warga negaranya tidak sama itu semua. Ada yang jenius, ada yang pintar, ada yang bodoh, macam-macam itu tingkat kepintarannya itu. Nah, maka di dalam sebuah negara demokrasi yang nanti menyelenggarakan pemerintahan itu dipilihlah orang-orang yang berkualitas, mempunyai kemampuan, yang pinter di dalam manajemen sebuah negara. Nah, di sini disebutkan maksud pemerintahan dari rakyat. Coba Anda perhatikan ini. Maksud pemerintahan dari rakyat adalah mereka yang dipilih. Rakyat yang pintar tadi dipilih oleh rakyat. Dan atas dasar mandat dari rakyat. Artinya, seorang pemimpin, seorang pejabat pemerintahan di dalam sebuah negara demokrasi, dia dipilih. Dia diberikan mandat, kekuasaan untuk memimpin. Nah, itu ya, dari rakyat. Nah, siapa tahu nanti anak-anak nanti ya 20 tahun, 25 tahun lagi nanti bisa terpilih sebagai Bupati Gianyar itu Mama, atau sebagai Gubernur Bali, atau sebagai Presiden. Kalian itu dipilih oleh rakyat dalam pemilu. Kamu diberi mandat. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada Anda untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kalau di tingkat kabupaten disebut bupati, kalau di tingkat provinsi dia adalah seorang gubernur, kalau di tingkat pusat, kalau di Indonesia adalah seorang presiden. Itulah sistem yang kita anut secara demokrasi. Ya, rakyat ini dari rakyat itu adalah mereka yang dipilih dari rakyat atas dasar mandat. Kemudian pemerintahan oleh rakyat, coba dipahami, pemerintahan oleh rakyat adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan diawasi oleh rakyat. Ya. Rakyat yang menyelenggarakan pemerintahan setelah dia mendapat jabatan dia bernama presiden atau gubernur atau bupati atau wali kota. Di dalam menjalankan pemerintahannya, dia diawasi oleh rakyat. Rakyat juga yang mengawasi. Rakyat di sini siapa? Adalah
DPR, wakil-wakil kita yang kita pilih dalam pemilihan umum. Nah itu. Terus kita lanjut ini lagi, maksud pemerintahan untuk rakyat, ya, dari rakyat, oleh rakyat. Yang ketiga untuk rakyat adalah pemerintahan menjalankan adalah pemerintah. Ya. Pemerintah ini orangnya, oknumnya, seperti presidennya itu ya orangnya, bupatinya, apa itu yang disebut dengan wali kotanya atau bupati. Ini orangnya, pemerintah itu ya orangnya, menjalankan kebijakan-kebijakan. Kebijakan itu adalah aturan-aturan yang mesti dia kerjakan ya untuk kepentingan rakyat. Pejabat penyelenggara pemerintahan negara, dia bekerja memerintah, mengelola negara, itu adalah untuk kepentingan rakyat. Rakyatlah yang diutamakan. Apa itu? Misalnya pendidikan. Semua rakyat wajib belajar. Semua rakyat harus tidak ada yang buta huruf. Agar tercapai itu, pemerintah, orangnya ini memfasilitasinya dengan mendirikan sekolah-sekolah, mengangkat guru, memberikan sarana prasarana belajar. Nah, seperti sekarang, walaupun kita tidak tatap muka karena pandemi COVID-19, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, kita tetap belajar daring. Inilah salah satu prasarana yang difasilitasi oleh ini pemerintah. Walaupun kita tidak tatap muka di sekolah, kita bisa mendapatkan informasi walaupun tetap tinggal di rumah. Nah itu. Nah itulah menurut Abraham Lincoln demokrasi yang sangat menggema sekarang di seluruh dunia. Nah yang kedua, ada yang menyebutkan demokrasi itu beda sudut pandangnya. Akan tetapi intinya mirip. Carol C. Gould. Ini ya, seorang ahli tata negara juga, ahli pemerintahan. Beliau menulis sebuah teori apa itu demokrasi. Menurut beliau, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan. Ini bentuknya. Kalau kemarin kita bicara sistemnya. Sekarang bentuk yang di dalamnya rakyat memerintah sendiri. Rakyat yang memerintah sendiri. Bagaimana dia bisa memerintah? Kembali ke sini, dipilih. Baik melalui partisipasi langsung, itu ya, langsung dipilih, dalam merumuskan kebijakan, keputusan yang memengaruhi mereka, maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka. Itu menurut Carol. Nah itu anak-anak, beberapa pengertian demokrasi yang sering kita dengar di masyarakat adalah pendapatnya Presiden Abraham Lincoln. Ini dia, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah ini sudah biasa. Kita lanjut dikit lagi. Nah, jadi kesimpulannya,
Demokrasi itu adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyatnya atas negaranya untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Nah, ini dari berbagai pendapat kita bisa simpulkan ini demokrasi seperti ini. Bapak ulangi, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan. Tadi Bapak sudah singgung, walaupun demokrasi satu negara dengan negara lain akan berbeda. Tetapi prinsipnya sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, Bapak ulangi, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah. Ingat, pemerintah ini oknumnya, orangnya, ya, oleh pemerintah negara tersebut. Nah, itulah demokrasi. Nah, kita lanjut dikit lagi. Nah, ini tadi di awal Bapak sudah singgung bagaimana penerapan walaupun sistemnya demokrasi, tetapi setelah dilaksanakan di masing-masing negara yang mengklaim dirinya, negaranya sebagai sebuah negara demokrasi, maka di sini kita akan bisa lihat klasifikasi demokrasi. Atau bahasa sehari-hari kita ini macam-macam demokrasi. Berarti walaupun demokrasi itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Secara umum saja kita lihat ada 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Ini ya. Yang pertama ada 2 juga macamnya itu. Yang nomor 2 ada 3. Ada 2 lagi yang nomor 3. Ada 3 yang nomor 4. Jadi demokrasi itu macamnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 macam itu ya. Diterapkan di berbagai negara di dunia yang memilih bentuk demokrasi. Salah satu di antaranya adalah Indonesia. Nah, terus kita perhatikan ini. Nomor 1. Berdasarkan pelaksanaannya, cara menyelenggarakan demokrasi itu, cara mewujudkan, memperlihatkan sebuah negara menganut paham demokrasi, itu ya, itu menurut pelaksanaannya, demokrasi itu dibedakan menjadi 2. Yang nomor 1, demokrasi langsung. Itu langsung. Nah, dalam sebuah negara demokrasi, kalau tatanannya itu sederhana, skupnya kecil, permasalahannya tidak terlalu ribet, ya, itu bisa dilakukan demokrasi langsung. Seperti kalau zaman dulu di Yunani, di ibu kotanya, tahu anak-anak ibu kota Yunani? Apa ibu kota Yunani? Nah, itu ya betul, Athena. Di sana
rakyat berkumpul zaman dulu itu kan, ya rakyat sedikit. Yunani negara kecil. Nah, bisa dikumpulkan dalam sebuah kota. Di sana mereka berkumpul, bermusyawarah, menentukan kebijakan, memilih pemimpin secara langsung. Ini pernah dulu di Yunani dilaksanakan proses demokrasi langsung. Apakah sekarang ini ada di Indonesia? Ada nggak? Ada ini di Indonesia? Nah, ada ya, ada. Akan tetapi, seperti kata Bapak tadi, skupnya kecil, masalahnya simpel, sederhana, misalnya di Banjar, gitu ya, di Banjar. Masih demokrasi langsung. Di desa Pekraman ya, desa adat, masih juga. Kemudian kalau di sekolah langsung nggak? Di sekolah sudah perwakilan itu ya, tidak langsung. Karena kalau seperti kita di sini berapat tidak mungkin semua murid yang jumlahnya 40 kali 11 kali plus kali 11 plus kali 10 20 32 kali 40 itu ya. Di mana dikumpulkan itu? Untuk membuat sebuah keputusan untuk sekolah. Umpamanya kalau dulu tidak ada COVID itu ya, mungkin sekarang ini kamu di sekolah mengadakan kegiatan UTS. Itu ya, apapun yang kamu lakukan itu dalam kegiatan UTS itu didasarkan atas musyawarah. Musyawarah itu dilakukan ini tak langsung, tidak semua berkumpul. Yang berkumpul siapa? Pengurus OSIS, kemudian perwakilan-perwakilan kelas gitu ya, itu pun jumlahnya sudah cukup. Itu mewakili siswa SMK. Itu yang tak langsung. Nah, terus kembali ke sini, demokrasi langsung itu artinya apa? Rakyat diajak langsung bermusyawarah menentukan kebijakan pemerintahan dalam sebuah negara. Akan tetapi sekarang dalam zaman modern dan wilayah sebuah negara luas, kemudian permasalahan dalam sebuah negara juga majemuk banyak, tidak mungkin dilakukan demokrasi langsung ini dalam sistem pemerintahan negara. Tidak mungkin. Ini tidak ya. Maka sebagai gantinya dilakukanlah, maaf ini ya, ini demokrasi ya, demokrasi tak langsung. Dalam kurung perwakilan. Ya, demokrasi perwakilan. Nah, di dalam demokrasi tak langsung, rakyat memilih wakil. Nih ya, Indonesia menerapkan ini. Kita memilih wakil yang didudukkan di lembaga perwakilan rakyat. Yang kita kenal namanya dengan DPR, DPD, itu adalah perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat. Kemudian keduanya bergabung, ya, membentuk sebuah lembaga yang disebut MPR. Kalau kita lihat MPR di Indonesia ini, MPR tidak dipilih. MPR ya, tidak ada pemilihan MPR, tidak ada pemilihan anggota MPR. Yang ada pemilihan anggota DPR dan DPRD. Bukan DPRD ya, DPR untuk di pusat. Kalau di daerah DPRD. Maka DPR
plus DPD sama dengan MPR. Nah, terus di dalam pemerintahan sekarang Indonesia, sejak Undang-Undang Dasar 45 di amandemen, kita memilih presiden secara langsung. Ya, memilihnya langsung. Tetapi di dalam pelaksanaannya itu kita sudah menyerahkan kedaulatan kita untuk disampaikan, dilaksanakan oleh presiden. Kita tadi ya beri mandat untuk mengelola negara Indonesia. Itulah demokrasi di Indonesia. Nah, di dalam sistem pemerintahan, kita langsung memilih kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di dalam memilih wakil rakyat, ya, kita sudah mendelegasikan apa yang kita punya dalam bidang pengawasan pemerintahan itu sudah diserahkan kepada wakil rakyat, apakah DPD maupun DPR. Maka yang berhak mengawasi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia itu adalah DPR ini yang dipilih oleh rakyat. Apakah rakyat tidak boleh menggugat pemerintah? Boleh. Akan tetapi salurannya yang benar, kamu sampaikan kepada orang yang kita pilih dalam pemilu, yaitu DPD ataupun DPR. Itulah yang menyampaikan kepada apa yang kita mau. Itu sebagai wakil rakyat. Nah, itulah sedikit tentang demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kalau di dalam sistem pemerintahan negara sekarang, banyak yang memakai tidak langsung. Maaf ya, waktunya sudah habis. Nah, untuk hari ini anak-anak sekalian, Bapak akhiri dulu sampai di sini. Selamat siang. Mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Cuci tangan ya. Cuci tangan setiap saat, semakin sering semakin bagus. Pakai masker. Jangan bersentuhan terlalu berlebihan kalau tidak perlu. Salam tidak perlu jabat tangan. Ya, kita harus hindari kerumunan, kemudian berolahraga, makan makanan yang sehat agar imun tubuh kita sehat kuat. Nah, itu pesan dari Bapak. Semoga anak-anak semua sehat, kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, buat tugas-tugas di rumah dengan baik. Ya, sudah ada tugas, kalau Bapak sudah 2 kali memberikan tugas, kemudian sudah juga menyetor UTS. Nah, itu semua anak-anak kerjakan di rumah. Semoga kita semua dalam lindungannya, sehat, apa yang kita inginkan bisa tercapai. Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai ketemu lain kali. Selamat siang.